Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini jam pertama Ibu masuk ke kelas yang hebat. Laki-lakinya ganteng, penuh semangat. Kok masih pakai itu? Permennya buang dulu ya. Oke. Yang perempuan cantik rapi. Apa kabar hari ini kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Nggak ada? Ibu cek ya, cek coba. Yang sakit nggak ada, yang nggak masuk nggak ada. Semuanya ada, hadir? Hadir. Alhamdulillah 11 IPS 1. Dari Afina, Alisa, Alia ada, Baby ada, Berliana, Brian, Cecil, Darja hadir semua. Dena, Denny, Dewina, Erlangga hadir. Fani, Fatih hadir. Oke. Ilham, yes. Mikail, Muhammad telat. Oh, ada di bawah? Ada, telat berarti ya, Mikail telat. Muhammad Alfan, Muhammad Azam, Muhammad Fatir, Galang, Hanif, Nabil. Oke. Said, Nadwa, Naila, Najwa, Naswa. Yuk. Oke. Rahma, Rasa Aulia, Rasa? Oh iya, Rasa hadir. Rai Sandi, Salman dan Fania. Alhamdulillah semuanya hadir kecuali teman kita Mikael yang terlambat, masih diproses di bawah ya. Oke. Terima kasih semua sudah hadir di pembelajaran Ibu. Berarti kalau Ibu RD masuk, pelajaran apa yang masuk? PKN. Terima kasih. Baik. Sudah kehadiran Ibu cek, semuanya sehat. Gembirakah hari ini? Penuh semangatkah hari ini? Semangat. Biar memberi semangat kepada kalian lagi semua, berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya. Dengan penuh semangat ya. Boleh nggak Bu pakai gaya Satu Nusa, ekspresi sendiri? Boleh. Jadi kalau daripada dibawa ekspresinya, mending sekarang aja. Mau satu nusa, satu bangsa, ya. Kita penuh semangat. Kita coba menyemangati dengan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya. Tangannya untuk sama. Silakan, gak apa-apa, semangat. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa. Tangannya kita bersatu, tangannya bersama. Iya, alhamdulillah. Semuanya sudah menyanyikan dengan semangat lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Berarti pembelajaran kita itu sesuai loh dengan lagu yang kalian tadi bawakan. Kita ini satu nusa, satu bangsa, tapi satu bahasa. Berarti integrasi, bersatu. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, baik. Biar barokah pembelajaran kita hari ini, kita mulai pembelajaran kita dengan membacakan doa. Ibu minta mohon azan. Azan ya? Brian.
Namanya saking banyaknya murid ya, lupa. Brian, silakan Brian untuk memimpin doa. Semuanya dengan hikmat. Mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tadi Brian sudah memberikan kita sebuah apa ya, doa agar kita belajar hari ini mendapat keberkahan. Penting sekali ya nak, dimulailah dengan doa ya. Baik, untuk persepsi pelajaran kita. Sebelum kita masuk pelajaran yang baru, Ibu akan menanyakan pembelajaran yang kemarin. Nah, siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa materi yang kemarin? Ya, siapa? Apa pelajaran kemarin kita? Berarti bab 4 ya? Apa materinya? Baby? Materi pelajaran yang kemarin apa? Tentang apa? Bab 4 kita kemarin. Ayo. Hanif. Ya, nggak apa-apa Hanif. Ayo, jangan malu. Harus semangat. Apa nih? Bab 4 kemarin kita belajar tentang apa? Hah? Oh, Baby, silakan Baby. Apa? Pembelajaran yang kemarin bab 4. Kita kan bab 5 ya, mau menuju ke bab 5. Bab 4 berarti kita apa? Satu orang dong, tunjuk tangan. Yuk, tunjuk tangan. Ya, silakan Baby. Belajar tentang apa kita kemarin? Peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, Ibu akan bertanya kepada yang cantik Najwa. Kemarin kita belajar tentang peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Apa yang dapat Najwa ingat pada saat pembelajaran itu? Negara dapat memenuhi kebutuhannya, maka negara tersebut harus melakukan hubungan dengan negara lain atau melakukan hubungan internasional. Selain itu, hubungan internasional juga berfungsi dalam kelangsungan dan perkembangan negara. Iya, jadi dalam memenuhi kebutuhannya, bangsa Indonesia harus melakukan hubungan luar negeri dengan bangsa lain sehingga terpenuhkan kebutuhan-kebutuhan kita. Karena tidak ada bangsa yang bisa hidup sendiri. Seperti kita manusia makhluk sosial tidak bisa hidup seorang diri. Tidak bisa kita itu tanpa bantuan orang lain. Baik, yang laki-lakinya nih, yang cowok yang ganteng. Dani apa Denny ya? Denny, oke Den. Apa Den? Selain yang dibacakan oleh Najwa tadi, apa yang dapat yang diungkapkan oleh Najwa yang dapat Denny tambahkan? Silakan. Bersama Indonesia dengan negara lain bahkan dalam dunia mempunyai peranan yang signifikan dalam melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Ada yang bisa mengulang Denny tadi? Galang? Bahwa? Nah, apa menurut Dani tadi? Bahwa diulangi Dani, biar Galang mendengar. Kerjasama Indonesia dengan negara lain bahkan dalam dunia internasional mempunyai peranan yang signifikan dalam melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai kehidupan. Nah, apa Galang? Bahwa yang paling akhir nomor 9 apa ya artinya? Bahwa negara Indonesia diambil kan? Ini bukan Bu. Ya. Mempunyai peranan yang signifikan dalam melakukan kehidupan berbangsa
dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Jadi hubungan itu bisa Bisa di berbagai bidang kehidupan. Berbagai bangsa dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. apanya hubungannya? Ya, itu hubungannya, Bu. Oh, biar berguna di berbagai bidang kehidupan. Kita tuh berhubungan dengan negara lain, bukan hanya sendiri. Baik, selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita yang hari ini akan sama-sama kita pelajari, yaitu mengenai strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, itu materi yang kita akan pelajari hari ini, yaitu berjudul Strategi Mengatasi Ancaman Terhadap Integrasi Nasional. Apa sih yang akan kita terima dari pembelajaran strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional? Kita harus tahu dulu tujuan daripada pembelajaran kita ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, kalian bisa bersyukur, ya. Kita bersyukur dengan pembelajaran ini. Kita membentuk kesadaran akan adanya ancaman terhadap negara kita berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang pertama tadi kita bersyukur. Yang kedua, kita memahami ancaman terhadap integrasi nasional. Yang keempat, kita bisa menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, terus sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan. Nah, lalu kita bisa menyajikan hasil, ya, yang terakhir bisa menyajikan hasil penelitian kita nanti, ya, yang berhubungan dengan strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Baik, itu tujuan kita, ya. Nah, untuk memudahkan kita mempelajari hal-hal yang kita inginkan daripada tujuan pembelajaran kita, Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke? 4 kelompok akan Ibu bentuk. Yang kemarin sudah Ibu berikan bukan pernyataan sih, apa namanya ya, semacam instruksi kepada Denario sebagai ketua kelas untuk buat kelompok. Jadi hari ini Ibu pengennya kalian langsung sudah terbentuk dalam kelompok dengan pembagian oleh ketua kelas. Kita kemarin sudah ber-WA Ria, ya, di grup kelas. Silakan, dalam hitungan 10 kelompok sudah terbentuk. Oke, 1, 2, 3, ya, dikeluarkan yang cepat. 4, oke. Ya, silakan Denario yang akan bagi. Oke, 5, ya, 6, 7, 8, 9, 10.
bentuk. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kelas 9 IPS 1, kelas yang keren. Anak-anaknya yang soleh-soleha. Alhamdulillah. Jadi hanya dengan memakai IT WA kita sudah bisa membentuk kelompok, ya. Baik, Ibu akan bagi sebelum kita ini, oke, tutup dulu. Nah, Ibu akan menayangkan PPT. Ya, bentar. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini mengenai strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, oke, sudah siap dengan bukunya, catatannya sudah? Ya. Ibu akan bagi LKPD beserta karton yang dimana kalian dengan karton ini dengan materi yang Ibu siapkan di PPT, kalian juga sudah siap dengan di bukunya, ya, buku masing-masing. Buku catatannya nggak ada, sayangku. Ya, oh ada semua, alhamdulillah. Nah, untuk menulis bagian-bagian yang harus kalian isi di dalam LKPD ini, Ibu bagikan kelompok-kelompok dengan LKPD. Oke. Ya. Ya, siap. Ya, siap. Nah, setelah itu siap dengan LKP tadi, dibaca LKP, ada materi di situ. Nah, Ibu akan bagikan juga kertas karton yang akan kalian buat seperti kartu, ya. Kartu yang kita kenal dengan permainan metode pembelajaran. Nah, bahasa Inggrisnya match. Iya. Oke, Dena tolong teman-temannya dibagi. Ya, yang sebelah sana dibagi. Ya. Ya. Nah, silakan bekerja. Kalian buat pertanyaan dalam bentuk kartu, lalu kalian buat juga jawabannya. Nanti kita akan bagi dengan sesuai permainan match. Oke? Oke? Ya, silakan bekerja. Tidak. Silakan. Diskusi. Ya. Suaranya boleh dikencengin karena kita, iya boleh mau ribut juga boleh, ya. Oh, bebas, boleh ribut, boleh, silakan. Namanya mengeluarkan pendapat, silakan. Nggak ada diem-dieman. Siapa yang buat? Ya, yang soal kemarin yang sudah Ibu kirim lewat WA dan ada Jipom ya, sudah juga. Ya, di Jipom ya. Nah, selain itu kalian bisa melihat PPT yang Ibu sampaikan, strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Bisa kalian lihat untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat, ya. Nah, di LKPD itu juga ada materi. Silakan dibahas bersama kelompok. Boleh gontok-gontokan ya, terserah. Pokoknya mengeluarkan pendapat. Ya, tidak diem-dieman. Silakan. Waktu Ibu serahkan kepada kalian sekitar 10 menit. Baru nanti kita kumpulkan yang sudah kalian buat. Gunting, perlu gunting? Oh, ada, silakan. Iya, kalau bikin itu harus ada gunting. Oh, silakan. Iya. Iya. Pati, saya bisa berkelompok, Pati? Bisa ya? Ya, bisa. Siap. Yang mau minum boleh nggak, Bu? Ya, boleh aja yang mau minum, silakan. Makan diem-diem, ya kalau tidak mengganggu. Ya, silakan. Nah, ini bentuk hambatan dan ancaman. Jadi ada dua ya, ada dua permasalahan yang kalian nanti buat dalam bentuk soal
masukin ke kartu. Pertama apa Dina? Bentuk hambatan. Oke? Iya, bentuk hambatan dan ancaman. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman. Nah, ini yang akan kalian buat soal. Kalian buat ke dalam soal seperti itu, ya. Bentuk hambatan dan ancaman dalam membangun integrasi nasional. Bagaimana bentuk ancaman itu ada dua, ada ancaman militer, ada ancaman non militer. Lalu bentuk hambatan dan ancaman itu dalam membangun integrasi juga ada dua. Nah, yang tadi Bu katakan secara internal, secara eksternal. Internal itu dari dalam bangsa Indonesia, eksternal dari luar bangsa Indonesia. Seperti itu ya. Nah, terus faktor-faktor penyebab konflik bisa kalian buat dalam soal. Ada perbedaan individu, latar belakang kebudayaan, kepentingan antara individu atau kelompok, dan terlalu cepat berubah. Ya, perubahan nilai. Biasanya dalam budaya ini, dengan banyaknya K-pop, ya kan? Anak muda Indonesia terlalu ke Korea-Koreaan, ya, betul. Ya silakan, suaranya yuk, ayo betul, sudah? Bagus. Silakan, ada baru dua, silakan. Yuk, ini adem-adem. Mana kertasnya? Ya, silakan. Sudah iya silakan dipotong. Baik. Kelompoknya Pati bagaimana? Sudah? Ya, siap. OTW. Ya. Yang semangat ya nak, karena kita ini mempelajari bab tentang strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, kalian sebagai anak pemuda, pelajar harus bersemangat. Ya. Nah, yang kedua, ya, dua bab tadi Bu katakan. Yang kedua, strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang dalam membangun integrasi nasional. Nah, ada istilah ATHD, ya, boleh masukin ke soal-soalnya. Ya, nanti Ibu minta Dena ya yang memimpin teman-teman untuk mencari kartu soal dengan kartu jawaban. Oke? Ya. Oke, bagi-bagi boleh? Suaranya kalem-kalem banget deh. Iya. Boleh. Ya. Bagus, ya. Iya, boleh mengeluarkan pendapat, jangan diam saja. Ya. Sudah. Soalnya ada berapa yang kalian mau keluarkan? Soal dan jawaban. Soal ada berapa? 5. Jawabannya berarti 5 ya. Oke. Kelompok Ayu. Apa yang mau kalian buat soalnya? Ada berapa soalnya? Baru 3. Seharusnya 5 apa berapa? 5. Oke. Berarti masih ada 2 lagi ya. Masih ada waktu? Ya, masih ada waktu. Silakan. Kelompoknya si Gagah gimana? Sudah 5. Oke, siap. Berarti sudah siap ya. Kelompok Gagah sudah siap. Ayu baru 3, Gagah udah Siap. udah 5, udah siap. Kelompoknya si apa ya? Si Pati. Ya. Si Pati kelompoknya pasti berapa? 3 lagi. Yuk, dengan semangat ya. Buat kartu ya dengan jawabannya. Nanti skenario diatur oleh Dena. Kalian seperti apa? Balik lagi Dena? Enggak? Balik bangkunya? Atau begini aja, nggak usah dibalik lagi? Oke, siap. Ya, jawabannya berarti soal dan jawaban.
Ya, Dena ya? Soal dan jawaban. Ya. Oke. Ya, dengan ada soal berarti kan jawaban nanti diacak. Berarti ini soal jawaban itu. Oke, ya. Skenario ya. Boleh begitu. Soal, jawaban. Kalau nggak 2 kartu kan? Ya. Nah, mengacu kepada yang Ibu sampaikan ya, ada 2. Pertama tadi bentuk hambatan, yang kedua strateginya. Jadi soal tadi ada di 2 poin ini. A adalah bentuknya, B-nya strategi mengatasi berbagai ancaman. Nah, itu yang dilihat ya. Nanti kalau terakhir baru kita bicarakan di akhirnya mengenai pendekatan dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Ya, sudah waktunya sudah semua? Sudah? Oke, Dena, silakan Dena. Bagaimana selanjutnya? Boleh, Ray. Yang tadi apa? Ya, silakan ya Dena. Yuk, bagaimana kita kumpulkan? Oke. Berarti kita bagi di sini ya, Den. Mengambil ya. Oh, di sini ya. Siapa ya? Di sini ya, Den. Ya. Yo, tapi Ibu maunya yang aktif, tidak semuanya diam. Suaranya boleh, suaranya mau kenceng juga. Oke. Gimana, Dena? Ya. Kita bagi, Den. Dikocok. Ini kan soal jawaban. Jadi yang cowok dapat soal, yang cewek dapat jawaban. Oke. Yang cewek dapat jawaban. Oke. Untuk jawabannya? Bagi aja sama bagi. Ya, sudah. Oh, langsung bagi. Oke. Saya acak lagi. Acak ya. Baik ya. Nah, dengan bantuan oleh Dena, kalian dengarkan. Nanti ini akan ada kartu. Kartu ini ada kartu yang tadi kalian buat. Ada kartu soal dan kartu jawaban. Akan dibagikan diacak. Nah, oke. Silakan Dena. Jadi ini yang kartu yang boleh ini berisi jawaban, sama yang kartu ini isinya soal. Jadi buat yang dapat soal, yang bisa jawabannya di perempuan, kalau perempuan jawabannya cari. Ya, kan dapat jawaban cari. Ya, bagiin. Ya, suaranya boleh. Mana bagi-baginya? Ya. Tapi cari jawabannya langsung ya, Den? Ya. Jawabannya boleh pakai Bu? Iya dong. Coba lu apa nih, Ray? Gue pengen lihat, Ray. Suara. Oh, jadi biar. Nah, mau dong. Ya. Kamu aja. Cewek dapat jawaban. Ya boleh kalau sudah juga. Ya. Lu apa lah? Berarti yang laki-laki adalah kartu soalnya, yang perempuan kartu jawabannya. Ini hanya di sini saja ya, bukan jodoh. Jadi si kartu soal tadi mencari kartu jawaban yang menjodohkan. Nah, mudah-mudahan ini bukan jodoh. Ini jodoh di kelas, maksudnya jodoh dalam make and match ya, bukan ya match. Ya, bukan jodoh yang sebenarnya. Jadi nanti si Galang nyari jodohnya di yang cewek. Jodoh dari soal yang Galang simpan pegang, gitu ya. Oke. Ready? Jadi saya dapat ya. Saya dapat. Jadi udah. Baca. Berarti bangun ya, kita bangun. Ya, bangun semua cari. Cari jawabannya di cewek. Iya, ayo. Semua.
Siapa pasanganmu tadi? Pasangannya siapa tadi? Ajak asal ke depan. Nah, ajak. Ya, diajak ke depan. Ya, yang sudah bertemu dengan pasangannya, dengan jodohnya, silakan ke depan. Ya, yang sudah bertemu dengan jodohnya. Ya, oke, ajak jodohnya, jodoh kartu tadi. Oke, ya. Nah, coba, sudah deh. Jodohnya sudah? Ya benar. Oke, silakan dengan jodoh kartunya, bukan jodoh orangnya. Dengan jodoh kartunya, siapa lagi? Ada jodohnya? Oh, nggak ada. Berarti nggak ada jodohnya. Ya Allah, jodohnya kemana? Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada jodohnya. Ya, silakan. Sudah? Berarti dari sini Dena. Selanjutnya kita mana Dena? Bacain ya. Ya, Bu Yanti sekarang boleh bahas. Oke, kita bahas yang pertama. Tadi kan kita sudah mengenal sudah bisa ini lagi sama Ibu ya. Kita sama-sama mempelajari dari yang pertama tadi, materi pertama. Strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ada pertanyaan yang berhubungan dengan strategi nasional. Coba dilihat. Ya, ada? Ada? Atau ada yang 3, sebutkan Sarah. Ada? Ah, coba. Yuk, silakan. Maju ke depan. Ya, maju ke depan. Sebentar. Ya, bacakan itunya pertanyaannya. Di bagian bentuk hambatan ya. Di bentuk hambatan. Faktor-faktor penyebab konflik apa-apa? Yang kamu ini kan? Oh, Sarah dapat. Oke, silakan dibacakan. Sarah dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu Saraf individual, saraf institusional, dan saraf kultural. betul nggak? Sejodoh nggak? Soal dan jawaban? Boleh duduk di mejanya langsung, ya boleh. Nah, adakah soal-soal di tangan kalian dan jawabannya itu faktor-faktor penyebab konflik? Ada nggak? Coba lihat faktor-faktor apa Kio? Ya Kio. Jadi faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya konflik? Faktor geografis, heterogenitas etnis, agama, dan kultur, serta pertentangan politik dan ideologi. Betul? Betul. Tepuk tangan. Ada lagi Dede, kamu pegang soal apa? Silakan disebut. Sebutkan sikap dan perilaku untuk mengatasi ancaman integrasi nasional. Sebutkan Sikap dan perilaku untuk mengatasi ancaman integrasi nasional. jawabannya. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam untuk Sebentar dulu. Apa? Sebutkan sikap dan perilaku untuk mengatasi ancaman integrasi nasional. Sikap dan perilaku untuk mengatasi ancaman integrasi nasional. Jawabannya. memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. meningkatkan kesejahteraan nasional. Yang ketiga, udah, itu sikap kita dalam mengatasi integrasi. Betul nggak? Betul. Coba, Baby, soal kamu, Beb, apa? untuk ancaman terhadap integrasi nasional terdiri dari Ancaman militer dan non-militer. Bentuk ancaman integrasi nasional. ada dua. Bentuk ancaman integrasi nasional ada 2. 1. Ancaman militer Oke. sama ancaman non-militer. Tepuk tangan. Ada silakan sebutkan apa si ganteng paling Angga. Sebutin enggak? Sebutkan 4 hal yang dikedepankan oleh ancaman globalisasi dalam bidang politik.
1. Demokratisasi, 2. Kebebasan, 3. Keterbukaan, 4. Hak asasi manusia. Betul? Betul. Dodol semua ini ya. Lanjut Denny. Oke. Apa yang dimaksud dengan konflik SARA? Apa yang dimaksud dengan konflik SARA? Dengarkan jawabannya. Konflik yang berdasarkan berbagai pandangan dan tindakan berdasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan agama kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Betul? Betul. Dena sudah rasa. Soalnya? Strategi dalam mengatasi Apa suaranya? Jangan diam. Ya, buka aja deh jam. Anak kita udah nggak covid. Strategi dalam mengatasi Strategi mengatasi ancaman militer terhadap pertahanan Indonesia Oke. diselenggarakan atau dasar apa? Keyakinan pada kekuatan sendiri. Keyakinan atas kekuatan diri sendiri. Jadi kita nggak usah galau. Kalau kita kuat, insya Allah bentuk apapun akan lewat. Bener? Iya, terus satu lagi. Masih ada ya, terus. Ini siapa nak? Nabil. Nabil, silakan Nabil dengan pasangannya. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai landasan ideal? Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai landasan ideal? Pancasila sebagai landasan ideal telah diterima dan diyakini kebenarannya oleh setiap warga negara Indonesia sebagai ideologi dasar negara. Iya, dengan Pancasila apapun kita akan hadapi karena Pancasila itu adalah landasan ideal bangsa Indonesia. Lanjut Brian, lupa lagi. Brian, oke Brian. Sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat semesta bercirikan Kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Iya, ada yang paham nggak dengan pertanyaan tadi? Ulangi Brian. sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat semesta bercirikan Kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Oke, tepuk tangan betul? Betul. Jadi rakyat semesta berdasarkan TNI ya kan sebagai kekuatan utama, lalu rakyat sebagai tim pendukungnya. Oke, betul. Selanjutnya Ilham. Sebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta pembelaan negara. Nah, itu. Pasal berapa tadi? 27 27 ayat 3. ayat 3. Setiap warga negara bareng-bareng Setiap Berhak dan wajib ikut serta pembelaan negara. kita ulangi. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar RRI tahun 45. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kalian warga negara bukan? Iya. Ya, apalagi kita ini semuanya warga negara yang menjadi pelajar di sebuah sekolah. Kita bagaimana cara kita menjaga keamanan? Belajar PPKN itu salah satunya. Memahami bagaimana kita itu harus bertindak sebagai warga negara. Ya? Oke? Ulangi lagi. Pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 45 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta pembelaan negara. Iya, sesuai dengan materi kita. Bagus. Soal selanjutnya. bentuk ancaman terhadap Oh, sudah kan tadi ya? Sudah. Yang belum? Udah. Yang ini? Belum. Oh, belum. Oh iya, Saman belum. Ya, silakan Saman. perbedaan hambatan antara Perbedaan antara hambatan dengan ancaman. Hambatan adalah sesuatu yang bersifat melemahkan atau menghalangi tetapi tidak secara konseptual. Sedangkan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. Serem nggak dua-duanya? Apa yang mana yang serem? Iya, Ancaman. Kalau hambatan itu cuman menghalangi. menghalangi. Oke, siap. Tepuk tangan lagi untuk kita bersama. Lagi, lanjut. Siapa namanya, Nak? Said. Ya, silakan Said dengan pasangannya siapa? Afina. Oke, Afina dan Said silakan. Ancaman lain terhadap integrasi nasional dari dalam negeri yang bersifat internal, yaitu Melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen, kesukaan, atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Oke, betul sekali. Diulangi Said. Soalnya biar diingat lagi. ancaman lain terhadap integrasi nasional dari dalam negeri yang bersifat internal, yaitu Terdapat di pasal. Tadi jawabannya Afina?
melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukaan atau Kesukuan, ya betul. pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ini yang kita harus perang dalam diri bangsa Indonesia. Jangan sampai terjadi rasa tidak suka antara suku, sentimen tadi. Ini sebagai konflik awal. Kalau kita sudah Padang, Sunda, udah pecah nanti kita gara-gara hanya kesukuan. Ya, itu bentuk dari pertanyaan dari Nabil. Oke, terus tadi udah belum? Belum, silakan. Siapa namanya? Patir kan berjodohnya. Ya, silakan Patir. Bentuk hambatan dan ancaman dalam membangun integrasi nasional dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu Satu, bentuk hambatan dan ancaman dari dalam negeri yaitu internal. Yang kedua, bentuk hambatan dan ancaman dari luar negeri yaitu eksternal. Oke, bagus. Terakhir pertanyaannya. Ini belum dapat? Udah dapat? Oh enggak, ya udah. Jomblo. Ya, coba ya, Galang silakan. Terakhir. Apa tujuan dari transformasi konflik? Tujuannya untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan kepada kekuatan positif. Iya, semua paham dan melekat ke sini. Pertanyaan ada ya? Paling tidak ada ya dari pertanyaan tadi ya. Kita tepuk tangan untuk bersama. Kelas hebat. Kembali ke kelompoknya. Kita akhiri kegiatan kita hari ini. Ya, silakan masuk kelompoknya. Mau kembali ke kelompok? Nggak usah dulu. Kita masuk dalam kelompok lagi. Baik, anak-anakku semuanya. Sudah bersama-sama tadi kita lalui ya Halo. Iya, sudah kita lalui tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat keren dari kalian yang buat, terus kalian cari jodohnya. Luar biasa, Ibu bangga dengan kalian, soalnya luar biasa. Disimpan soalnya, nanti kita kumpulkan kembali ya Dena dengan sebagai koordinatornya, bahwa kita harus pahami negara kita ini negara yang sangat rawan dalam mengatasi ancamannya, karena negara kita adalah negara yang sangat, pertama, sumber daya alamnya bagus ya. Nah, sehingga kita harus jaga dan kita rawat, sehingga ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan kepada keutuhan wilayah negara kita tetap kita jaga ya. Bangsa Indonesia harus bersatu, harus saling mendukung. Nah, sehingga bentuk-bentuk ancaman yang kita kenal, ada ancaman militer, non militer, itu akan kita lalui bersama, kita lewati bersama. Baiklah, untuk melihat kesenangan tadi ya, Ibu bukan seneng sih, bangga dengan kalian lebih tepatnya. Kita sebelum menuju kepada kesimpulan pada pembelajaran sekarang, baiklah, silakan berdiri lagi, kita sedikit menggerakkan tangan, stretching. Iya, biar sampai ke puncaknya nih sudah seru lagi nih, sudah semangat lagi. Ya, berdiri lagi. Ya, Ibu akan membacakan komando, memberi apa? Bukan komando, apa namanya itu? Arahan. Kalau Ibu menyebutkan panjang, kalian tangannya sebaliknya ya. Oke. Panjang. Belum? Panjang. Pendek. Berarti panjang. Pendek. Bukan. Maksudnya kalau Ibu nyebut panjang, berarti tangan kalian pendek. Ibu nyebut panjang, kalian panjang. Ya. Yang salah maju loh. Ingat tadi pertanyaannya. Ya. Panjang. Pendek. Ya, oke. Pendek, panjang. pendek. Pendek. Pendek, panjang, pendek. Panjang, pendek, panjang. Panjang, pendek.
pendek panjang. Kamu salah. Ulangi. Konsentrasi sebelum kita tutup nih kesimpulan. Oke, konsentrasi. Panjang. Pendek panjang. Pendek. Panjang. Oke, panjang pendek panjang. Pendek panjang pendek. Pendek panjang pendek. Panjang pendek Oke, gak ada yang salah ini semuanya bener. Oke, terima kasih semuanya. Duduk kembali. Alhamdulillah. Sudah semangat ya? Iya. Baiklah, kita lihat kesimpulan. Siapa di antara kalian bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Strategi mengatasi ancaman. Ya, boleh. Ya, silakan. Kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pembelajaran kita? Lagi suatu. Ya, dapat kita simpulkan. Silakan yang dapat menyimpulkan bareng-bareng nih bersama Ibu menyimpulkan apa yang dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini, strategi mengatasi ancaman integrasi nasional. Silakan. Ayo silakan. Ya. Galang, bangsa Indonesia, bisa silakan Galang. Bangsa Indonesia sendiri memiliki potensi yang dapat mengancam integrasi nasional. Bangsa Indonesia sendiri memiliki potensi, oke, Galang terus. Potensi tersebut antara lain geografi, heterogenitas, etnis, agama dan kultur, senjangan ekonomi dan sosial yang amat besar, dan ideologi aliran. Oleh karena itu, membangun kebersamaan bukan hanya cukup disikapi sebagai sebuah keniscayaan, tetapi sekaligus juga diwujudkan dalam perilaku dan aplikasi. Coba Galang lantang menyebutkan atau ada yang mau menyebutkan ya bahwa potensi Indonesia itu sangat besar dalam mengancam integrasi nasional karena bentuk negara kita yang geografisnya seperti ini, heterogenitas pencampurannya terlalu besar, agama, kultur, ya kan tadi kata si Galang sangat mendukung akan terjadinya ancaman terhadap integrasi. Nah, terus kata si Galang, oleh karena itu kita bukan hanya ngomong-ngomong doang, tetapi sekaligus kita itu harus diwujudkan dalam perilaku. Sepakat atau tidak? Sepakat. Ya kan? Coba yang di belakang Galang, Ibu nggak lihat dulu dari belakang, lihat sini dong, Galang. Nah, ngadep ke sini walaupun dalam kelompok. Iya, kan Ibu ngomong sama Galang. Ya. Jadi, menurut Galang tadi, bangsa Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar. Ya, betul. Tetapi dapat karena dilihat dari geografis, terus heterogenitas, etnis dan agama, terus kultur. Tetapi hal ini dapat kita atasi dengan cara membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan itu diantaranya apa? Saling toleransi. Seperti contoh di kelas ini ada dari Padang, dari Sunda, dari Betawi. Kita tidak usah melihat kekurangannya, tapi kita lihat kelebihannya. Ada lagi satu, bagus, Galang. Yang dari perempuan, ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Pencegahannya ini sekarang. Pencegahannya dapat kita lakukan dengan apa? Ya, ada? Ya, 164. Nah, apa nih pencegahannya nih? Ya.
Silakan, Ibu lupa namanya siapa? Adisa, Yosa. Apa? Satu lagi Adisa. Tadi kesimpulan dari Galang sudah bagus. Satu lagi. Silakan Adisa. Menyapa ulangi. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional. Oke, yang kedua, karakter Bangsa harus terus-menerus dibangun melalui pemimpin-pemimpin yang memahami cara Iya, jadi yang pertama kata si Alisa, diulangi Alisa. Karakter bangsa harus terus-menerus dibangun. Kita harus siap siaga karakter itu. Jadi kalau misal tiba-tiba ada yang mulai mengancam, kita sudah siap siaga. Oke, yang kedua. Apa lagi yang kedua? karakter bangsa harus terus-menerus dibangun melalui pemimpin-pemimpin yang memahami tata tertib. Karakter bangsa harus tetap dibangun. Kegotong-royongan kita, terus toleransi kita harus tetap dibangun. Jangan sampai kita pupus oleh toleransi. Gotong royong semaunya kalian itu tidak baik, ya. Kalau di diri kita sudah bodoh amat dengan keadaan, akhirnya kita merasa plong. Tidak ada urusan saya dengan itu. Nah, itu udah salah semua. Ya? Oke? Dapat dipahami semua anak-anakku? Alhamdulillah. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Gembira, semangat, bagaimana? Senang, semangat. Terus? Gembira. Ceria. Baiklah. Jadi yang dapat kita ambil dari materi strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional adalah rencana tindak lanjut kita nih, bagaimana RTL-nya nih gimana? Satu, kita harus kepada pendekatan pembangunan yang merata. Tidak ada ketimpangan. Tidak ada terlalu jauh hasil pembangunan di pusat dengan di daerah. Sehingga kita merasa nyaman. Ya, kita merasa tidak terasing dengan negara kita sendiri. Sama-sama kok di Jakarta merasakan jalan tol, di daerah juga ada jalan tol. Nah, jadi pembangunan yang merata. Lalu, yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam jiwa dan bangsa Indonesia. Tadi ada pertanyaannya tadi kan, sebagai landasan ideal. Sehingga kita mau melangkah kemanapun, kita ingat kita punya 5 sila dalam Pancasila yang sangat hebat. Sehingga dalam kita bertanah air, kita berbangsa, selalu ada kebersamaan. Selalu merasa kita sebangsa dan setanah air. Seperti tadi yang kita nyanyikan di depan. Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Itulah Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup. Nah, pertanyaan tadi tolong disimpan, nanti kita akan tanyakan lagi minggu depan, ya. Kita persepsi lagi di minggu depan. Baiklah, tadi sudah si Brian yang mimpin doa. Sekarang Ibu minta siapa ya? Kio, bisa bikin doa Kio? Ya, berakhirnya ya, bisa posisinya yang rapi, menghadapku boleh, iya kamu boleh. Kita tutup dengan membaca doa. Silakan Kio. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap? Sudah semua? Alhamdulillah. Berarti dengan dibacakan doa oleh tadi Kio, selesailah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Buah duku, buah durian. Sampai di sini Ibu Rahmi Dita pamitan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow ya. Buku-buku aku lupa. Alhamdulillah.